Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Syafika. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah, yaitu evaluasi pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu alat tes pengukuran instrumen non-tes. Langsung saja ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Nah, baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang inventory atau DCM, salah satu instrumen non-tes. Pengertian daftar cek masalah. Daftar cek masalah atau sering disingkat dengan DCM adalah salah satu jenis instrumen non-tes yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah atau isu yang sering atau pernah dialami baik individu maupun kelompok. Instrumen ini biasanya merupakan daftar pernyataan atau pernyataan yang harus dijawab dengan kata ya atau tidak oleh responden. DCM sering digunakan dalam bidang pendidikan, psikologi, dan kesehatan untuk menggali informasi tentang kondisi emosional, sosial, atau perilaku seseorang. DCM ini pertama kali dikembangkan oleh Rosel-Monde, berisi 330 butir pernyataan masalah yang terbagi dalam 11 bidang masalah. Adapun 11 bidang masalah yang dimaksud adalah: yang pertama, ada kesehatan, yang kedua, ada keuangan, yang ketiga, pergaulan atau sosial, yang keempat, agama atau kepercayaan, yang kelima, pekerjaan atau jabatan, yang keenam, keluarga, yang ketujuh, kepribadian, yang kedelapan, kemampuan atau bakat, yang kesembilan, belajar, yang 10, rekreasi atau penggunaan waktu luang, dan yang ke-11, asmara atau percintaan. Nah, yang mana tadi ke-11 masalah yang saya sebutkan ternyata itu masing-masing memiliki bidangnya. Nah, adapun bidang bimbingan yang dimaksud yaitu yang pertama ada pribadi, ada sosial, ada belajar, ada karir. Nah, kalau di pribadi itu memuat masalah tentang kesehatan, keuangan, agama, keluarga, pribadi, kemampuan, penggunaan waktu luang, dan asmara. Nah, kalau di pribadi ini, bidang pribadi ini itu masalahnya banyak ya. Nah, kemudian yang kedua itu dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial itu yang seperti apa? Ya, seperti permasalahan dalam pergaulan. Kemudian belajar. Nah, kalau belajar ya masalahnya tentang belajar. Kemudian karir dalam bidang karir yaitu pekerjaan. Selanjutnya, apa sih alasan penggunaan DCM? Nah, yang pertama, alasan penggunaan DCM itu ada efisien. Artinya efisien di sini akan dapat diperoleh banyak cara tentang masalah siswa dalam waktu singkat. Yang kedua, data masalah yang diperoleh dengan DCM itu teliti dan mendalam dan luas. Yang ketiga, validasi dan rehabilitas sudah diperoleh melalui penelitian. Tujuan DCM daftar cek masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Tujuan utama DCM adalah untuk mengidentifikasi masalah yang spesifik dan konkret yang dialami oleh individu maupun kelompok. Kemudian yang kedua, pemetaan masalah. DCM membantu dalam memetakan masalah yang lebih luas dan kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan mudah dikelola. Kemudian yang ketiga, perencanaan intervensi. Informasi yang diperoleh dari DCM dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program intervensi atau tindakan perbaikan yang sesuai. Dan yang keempat,
evaluasi program. DCM juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program intervensi yang telah dilakukan. Selanjutnya, manfaat DCM. Jadi, manfaat DCM yang pertama adalah untuk melengkapi atau tambahan data siswa. Kemudian yang kedua, memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang siswa atau konseling. Kemudian yang ketiga, mengetahui segera tentang siswa yang membutuhkan bimbingan maupun konseling. Kemudian yang keempat, sebagai program penyusun program BK. Selanjutnya, karakteristik DCM. Adapun karakteristik DCM yang pertama adalah bersifat tertutup, kemudian yang kedua fokus pada masalah, yang ketiga mudah digunakan, dan yang keempat efisien. Baiklah, selanjutnya prosedur pembuatan daftar cek masalah. Yang pertama, tentukan tujuan. Tentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai dengan menggunakan daftar cek masalah. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Buatlah daftar masalah yang mungkin relevan dengan populasi yang diteliti. Kemudian yang ketiga, buat pertanyaan. Susun pertanyaan yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Hindari pertanyaan yang ambigu atau ganda. Kemudian yang keempat, uji coba. Untuk memastikan bahwa pertanyaan dapat dipahami dengan baik dan instrumen berfungsi dengan baik. Kemudian yang kelima, revisi. Lakukan revisi terhadap daftar cek masalah berdasarkan hasil uji coba. Selanjutnya, kita akan melihat contoh daftar cek masalah seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah daftar cek masalah, salah satu contoh angket yang berisi daftar cek masalah yang siap untuk dibagikan kepada peserta didik. Nah, di sini kalau kita lihat, yang pertama itu ada kata pengantar. Kata pengantar ini memudahkan untuk peserta didik untuk memahami atau mengetahui apa sih sebenarnya itu sekilas tentang daftar cek masalah tersebut. Kemudian yang kedua, cara menggunakannya, bagaimana cara pengisiannya, ada kita berikan petunjuk ya teman-teman. Kemudian kita berikan juga keterangan, misalnya ini kita menggunakan checklist atau silang atau apa itu boleh. Kalau angketnya dalam bentuk offline seperti ini dibagikan secara langsung, kira-kira kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, pertanyaannya apakah bisa juga dalam bentuk online? Bisa teman-teman, itu bisa, dan itu bisa dibuat di Chrome atau website juga. Dan selanjutnya juga sebenarnya ada juga di aplikasi. Ini adalah aplikasi DCM, di mana yang pertama kita akan melihat cover. Di cover ini sudah tersedia menu-menu yang ada di aplikasi ini, mulai dari petunjuk operasional, soal DCM, tabulasi, profil individu, dan lain-lain. Nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian di sini juga ada contoh soal beserta instruksinya. Kurang lebih ada sekitar 240 soal dan 3 soal uraian. Inti dari aplikasi ini ada pada tabulasi. Jadi ketika kita sudah mempunyai data DCM siswa, kita bisa menginputnya pada poin tabulasi ini. Jadi kita bisa melihat atau kita bisa menulis siswa memilih item mana saja yang sesuai dengan keadaan dirinya. Bisa dilihat, ini Andi, kita lihat hasil dari DCM Andi. Kita lihat di profil individunya. Kita lihat kira-kira masalah apa yang dimiliki oleh Andi. Dari bagian ini terlihat bahwa Andi memiliki permasalahan yang paling tinggi di bidang hubungan pribadi. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kelebihan dari daftar cek masalah.
Jadi teman-teman, kelebihan dari daftar cek masalah di sini yang pertama itu mudah digunakan dan dipahami. Jadi DCM di sini mudah digunakan dan dipahami oleh responden. Kemudian efisien, dapat mengumpulkan data dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian objektif, datanya diperoleh dari DCM cenderung lebih objektif karena responden hanya memilih dari pilihan yang tersedia. Nah, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Jadi teman-teman, kita juga perlu mengetahui sebenarnya metode DCM ini apa sih kekurangannya. Jadi kalau berbicara tentang kekurangan, maka kalau dari DCM ini sendiri itu relatif kekurangannya yang pertama itu kurang mendalam. DCM hanya memberikan informasi terbatas dan tidak dapat menggali informasi yang lebih dalam tentang masalah yang dialami oleh responden. Kemudian ketergantungan pada jujur responden. Validasi data DCM sangat bergantung pada kejujuran responden menjawab pertanyaan. Kemudian yang ketiga, tidak fleksibel. Jadi DCM sini kurang fleksibel dalam mengakomodasi berbagai jenis masalah yang kompleks. Jadi kesimpulannya adalah DCM atau daftar cek masalah merupakan instrumen yang berguna untuk mengidentifikasi masalah secara cepat dan efisien. Namun, penting untuk diingat bahwa DCM memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, pengguna DCM harus dikombinasikan dengan instrumen lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang masalah yang sedang diteliti. Tadi video pembahasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.